gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will Shalom. Satu sukacita yang luar biasa kalau saat ini kita masih kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati, kita mau merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Karena saat ini Tuhan, Kau masih percayakan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus Bapa. Tuhan, ini kami yang rindu akan Engkau. Kami haus akan hadirat-Mu, kami haus akan jamahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya saat Engkau ditinggikan, maka hadirat-Mu akan menyertai dan melimpah atas setiap kami. Setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang terlewati Bapa. Kami mau menerima urapan-Mu, kamu mau menerima kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu Tuhan akan memberikan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu. Kami siap Tuhan memulai ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita punya Allah yang besar, Yesus namanya. Amin. Surga bumi
satu kebanggaan yang luar biasa. Kalau kami sudah dipilih dan diperkenankan untuk menjadi umat yang berkenan, dan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau datang membawa hati kami, membawa pujian kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu menyucikan dan memampukan setiap kami Tuhan. Haleluya. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Kau ciptakan kami Tuhan Dia untuk ciptakan seturut dan segambar dengan Engkau Bapa. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Engkau disalib untuk tebus semua dosa kami Tuhan.
takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang Engkau yang memberikan kami semangat yang baru Tuhan. Engkau yang memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Lebih berharga sumbu yang rapuh dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oh Yesus, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami serupa denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kau yang memberikan pengharapan buat setiap kami Tuhan. Kau yang memberikan kami semangat yang baru Tuhan. Kami percaya setiap bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Setiap pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami mau sembah Kau Tuhan. Kau yang layak Yesus. Yesus, Kau ditinggikan. Haleluya. Kami percaya saat ini Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa. Engkau telah memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang menebus kami Tuhan. Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau fokus dengan apa yang ada di depan kami, tapi biarlah saat ini Tuhan, kami mau tahu dengan siapa kami berjalan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Bangkitkan iman kami, bangkitkan semangat kami Tuhan. Sikiara mata kaya ropa ya ropa, sikiara ya ropa ya ropa, sikina ya ropa kaya ropa, sikiara ya ropa ya ropa ya ropa, sikina ya ropa. Mujizat-Mu dinyatakan Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan setiap kami Tuhan. Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau melawan setiap kami Tuhan. Engkau melawan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
Ada kekuatan yang baru mengalir saat ini Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat ini mengalir Tuhan. Sikiarawa ya rawa, sikiarawa ya rawa ya rawa, sikiarawa ya rawa. Sikiarawa ya rawa ya rawa, sikina ya rapataka ya rawa, sikina ya rawa. Sikiara pataka ya rawa, sikina ya ramataka ya rawa, sikiarawa ya rawa. Sikina ya ramataka ya rawa, sikina ya rawa. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari sama-sama katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kau menjadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sebagai umat pilihan Allah, kerinduan kami adalah tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mau angkat pujian kami Tuhan. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu
berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihi. Bapa pegang tangan setiap kami, Bapa pegang tanganku, ku rindu selalu, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadirat hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Dengan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratku, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan bagi setiap kami, membawa kesembuhan. Skiaralaba, 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 yaralabo. Kami percaya dalam hadiratmu ada kesembuhan Tuhan, ada kuasa. Skiaralaba, yaralaba, skiaralaba, yaralabo. Kami percaya Tuhan, hadiratmu, 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 hadiratmu penuh kesembuhan. Hadiratmu memulihkan setiap kami. Di dalam hadiratmu ada kuasa, ada mukjizat. Dalam hadiratmu, di hadiratmu Tuhan, mari sembah Dia. Dalam hadiratnya, skiaralaba, yaralabo. Dalam hadiratmu kami menyembah-Mu Tuhan. Skiaralaba, yaralaba, skiaralabo. Yesus,
Besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, yang terus menghidupkan setiap kami dan memerdekakan hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami tetap mempercayakan hidup kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Buah Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut,
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Jika kami mencari dan kami mendengar kebenaran firman-Mu dengan hati yang suci, hati yang murni. Ajari kami Tuhan, menjadi orang yang taat, tekun, setia, mendengarkan firman dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Mari yang percaya dan siap mendengarkan dan melakukan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, tahun ini adalah tahun perkenanan. Pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Rut mendapatkan perkenanan dari Allah. Mari saudara kita baca di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita bersaut-sautan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Pada pasal awal kitab ini berkisah tentang suatu keluarga yang berpindah dari Bethlehem Yehuda ke daerah Moab karena bencana kelaparan yang amat dahsyat terjadi di kampung halaman mereka. Saudara, nama Bethlehem dari bahasa Ibrani dan yang berarti rumah roti. Disebut demikian karena Bethlehem terletak di daerah yang paling subur di Israel, yaitu di lembah sungai Yordan. Daerah ini adalah tempat penghasil gandum terbesar yang menjadi bahan baku untuk membuat roti. Mari kita bayangkan, bagaimana bisa bahwa rumah roti mengalami kelaparan, atau rumah roti kehabisan roti. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Maka dari itu mari kita coba belajar lebih dalam tentang kisah di dalam kitab Rut ini, saudara. Mari kita belajar mengenal keluarga Elimelek. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5, ini semua mengenal keluarga Elimelek. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu belajar apa artinya nama dari Elimelek. Elimelek itu artinya Allah adalah raja.
Maka dari itu kalau kita belajar dari namanya saja, Allah adalah Raja, tetapi sangat kontradisi, sangat bertentangan dengan perilaku Elimelek. Pada waktu dia mendapatkan persoalan, pada waktu dia menghadapi masalah, bahwa di Bethlehem sedang mengalami kelaparan, maka Elimelek menggunakan kekuatannya, menggunakan rasionya tanpa mengandalkan Tuhan, yang mana tidak sesuai dengan namanya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia meninggalkan Bethlehem. Dia pergi ke negeri Moab. Ini sudah kontradisi, saudara. Dan kita lagi mempelajari. Dia membawa Naomi, yaitu istrinya. Naomi itu artinya orang yang menyenangkan. Jadi istrinya itu namanya sangat-sangat mendukung dari keluarga Elimelek. Naomi adalah orang yang menyenangkan. Itu artinya, saudara. Dan kedua anaknya, laki-laki yang bernama Mahlon. Mahlon itu artinya memiliki sifat yang lemah. Dan yang kedua, Kilion artinya merindukan. Jadi kalau kita pelajari semua nama-nama yang ada dari keluarga Elimelek, mayoritas namanya itu sangat baik. Tetapi perilaku dari Elimelek, dia menjadi imam, dia membawa seluruh keluarganya tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Begitu dia mendapatkan persoalan, begitu dia mendapatkan masalah, dia meninggalkan Bethlehem, saudara. Di mana Bethlehem itu adalah tempatnya gandum, tempatnya roti. Baru terjadi sebuah bencana, kelaparan, maka Elimelek meninggalkan Bethlehem. Menurut ayat 1-5, anak Naomi atau anak-anak Elimelek dan Naomi menikahi perempuan Moab sebagai istrinya. Jadi masing-masing mempunyai istri. Mahlon menikahi perempuan Moab bernama Oprah. Kilion menikahi orang Moab atau gadis Moab bernama Ruth. Menurut tradisi dari bangsa Israel, tidak pada lazimnya mereka menikahi dengan bangsa Moab. Tetapi di dalam kisah Ruth, bahwa anak dari Elimelek yang bernama Kilion, dia menikahi gadis Moab yang bernama Ruth. Ruth yang sebenarnya bangsa Moab yang dinilai tidak rohani. Karena bangsa Moab adalah keturunan Lot. Mengapa tidak rohani? Karena Lot pada waktu itu, saudara, dia hanya tinggal 2 putri. Dia tinggal bersama dengan 2 putrinya. Dan kedua putrinya, karena istri dari Lot sudah meninggal, dan kedua putrinya mempunyai pikiran yang sangat-sangat menyesatkan. Maka dia mengajak adiknya, putri yang pertama mengajak putri yang kedua, anak kedua, untuk memberikan anggur supaya Lot itu mabuk. Dan setelah mabuk, saudara, mereka bersetubuh dengan ayahnya sendiri. Dan setelah itu, hari yang kedua, mereka memberi juga anggur. Sehingga orang tuanya yang bernama Lot ini mabuk lagi. Maka putri yang kedua disuruh bersetubuh dengan ayahnya. Nah, inilah bangsa ini, saudara. Putri yang pertama, saudara. Mereka hamil dan
membuat keturunan yang baru yang bernama Moab. Yang putri kedua juga hamil dan mendapatkan keturunan bernama Amon. Nah inilah saudara, peristiwa ini yang dianggap bahwa tidak lazim bahwa bangsa Moab mereka menikah dengan bangsa Israel. Karena dianggap ini adalah sebuah keturunan yang salah. Incest. Perbuatan-perbuatan yang tidak pada lazimnya. Orang tuanya sendiri bersetubuh dengan anaknya sendiri tanpa diketahui oleh orang tuanya. Saudara bisa catat di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Disitulah saudara kisah bagaimana bangsa Moab dan bangsa Amon yang asal mulanya dimulai dari Lot yang mabuk, saudara. Lot mabuk, kedua anaknya mempunyai inisiatif yang sangat salah untuk mendapatkan keturunan. Nah, saudara, setelah kita mempelajari dari kisah Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan ayat selanjutnya ada sosok yang namanya Boas. Boas memiliki arti nama Boas ini. Artinya padanya ada kekuatan. Maka dari itu saudara, nama itu penting sekali. Dan dibuktikan di dalam diri Boas ada kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kekayaan, ia memiliki pengaruh, ia memiliki kekayaan yang melimpah. Dia terpandang, terhormat, sangat berpengaruh di dalam negerinya. Dengan keberadaan ini, sesungguhnya Boas mempunyai alasan untuk menjadi sombong. Saudara. Dengan kayanya dia, ada alasan dia untuk sombong. Tetapi Boas tidak sombong. Boas rendah hati. Dia tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Bahkan karakter Boas ini menjadi teladan di dalam negeri itu. Dan dia bukan sosok yang suka membesar-besarkan dirinya. Meletakkan dirinya setinggi langit. Tidak. Meskipun Boas menjadi orang besar, ia memiliki kepribadian yang sangat baik dan sederhana. Bahkan sangat rendah hati. Punya kepedulian kepada orang lain. Punya peduli dengan orang yang lemah. Kepada orang yang miskin. Dan hidupnya sangat sederhana. Dia peduli dengan orang yang menderita, saudara. Inilah gambaran seorang yang dinamakan Boas. Yang bisa menentukan masa depannya Rut. Dan Boas tidak segan-segan. Ia terjun langsung ke ladang. Dan memberi salam kepada pekerjanya. Dan selalu dia mengatakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan selalu yang dia ucapkan kata-kata profetik. Dia selalu memberi kekuatan, motivasi kepada seluruh pekerjanya. Tuhan menyertai kamu. Saudara kalau baca di dalam Rut pasal 2 ayat 4. Dia selalu mengatakan, Tuhan menyertai kamu. Boas juga makan bersama-sama pekerjanya. Kalau saudara baca di Rut pasal 2 ayat 14. Dia bisa makan bersama-sama walaupun dia orang kaya, orang yang terpandang, terhormat. Tetapi dia bisa makan bersama-sama orang yang jauh levelnya dengan dia. Dan dia tidak malu. Walaupun dia tidur di tempat pengirikan. Yang sangat sederhana. Kalau saudara baca di Rut pasal 3 ayat 7. Boas sangat-sangat
Sederhana, dia tidur di tempat pengirikan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar apa sebenarnya rahasia Rut mendapatkan perkenanan dari Boas. Apa sebabnya sampai Boas tersentuh hatinya berjumpa dengan Rut. Ada 3 alasan yang mempersiapkan Rut menjadi mempelai bagi Boas yang baik dan kaya. Yang pertama, Rut memiliki kasih yang melimpah kepada orang lain. Rut memiliki kasih yang melimpah kepada Naomi sebagai mertua. Saudara, biasanya mertua sama menantu itu selalu berselisih, selalu mayoritas saya katakan. Tetapi Rut, dia mempunyai kasih. Walaupun dia sedang menghadapi persoalan, walaupun dia kehilangan suami, walaupun dia kehilangan mertua laki-lakinya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, hidupnya menderita, dia tetap mempunyai kasih kepada Naomi. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 6. Kasih itu sabar. Itu yang dimiliki Rut. Kasih itu murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara perhatikan, Rut itu murah hati. Rut mau berkorban melayani dan merawat mertua dalam keadaan apapun. Baik keadaan miskin, bahkan bersedia mati bersama-sama mertuanya, di mana mertuanya berada. Ini adalah sesuatu yang tidak pada lazimnya. Tapi Rut, walaupun dia orang Moab, tapi hatinya mempunyai kasih. Hatinya penuh dengan kemurahan. Rela berkorban. Dan Rut bersedia mengakui identitasnya. Dirinya bangsa Moab. Dan dia mau menjadi bangsa Israel. Artinya dia mau mengubah yang mana dulunya bangsa yang dianggap bangsa yang tidak berkenan. Dan dia tinggalkan, dia buka jubahnya, dia tinggalkan, dia menjadi bangsa yang baru. Yaitu bangsa Israel. Inilah gambaran Rut mau berubah. Dia tidak mau lagi memakai manusia lamanya. Dia mau memakai manusia baru. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk mengenal identitas kita. Banyak orang Kristen tidak mau mengenal manusia lamanya. Identitas manusia lamanya masih ada. Dia simpan rapat-rapat. Dan dia tidak akan berjumpa perkenanan dari Tuhan. Kalau hari ini saudara mengenal identitas saudara, masih ada manusia lama, tanggalkan manusia lama saudara. Dan saudara kenakan jubah yang baru. Dan pada waktu saudara mengenakan jubah baru, maka hadirat Allah akan hadir dan akan mengubah paradigma yang baru. Mengubah paradigma yang lama menjadi yang baru, dan saudara, apa yang saudara kerjakan pasti akan disertai Tuhan. Saudara, pengenalan identitas ini penting. Kerap kali kita tutup rapat-rapat manusia lama kita. Kita sering melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita masih hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam keserakaan, hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam keegoan. Kenali identitas saudara. Apakah saudara masih mempunyai manusia lama saudara? Kalau saudara mempunyai manusia lama, hari ini saudara, ambil keputusan untuk bertobat. Saudara, Rut, dia mengerti bahwa keturunannya yang zaman Lot itu, dia tahu bahwa itu tidak benar. Dia kenal juga bahwa
identitas dia bisa dirubah dengan menanggalkan identitas yang lama. Dan yang selanjutnya saudara, Ruth ini adalah sosok yang tidak egois. Walaupun dia masih muda, jadi janda, dan dia mendapatkan kesempatan dari mertuanya untuk mencari pasangan. Naomi mengatakan, Ruth, kamu masih muda, jangan ikut saya. Saya mau pulang ke Bethlehem. Kamu jangan ikut saya. Kamu masih muda. Kamu boleh mencari pasangan lagi. Supaya kamu bisa hidup lebih baik lagi daripada keadaanmu miskin seperti sekarang. Saudara, biasanya saudara kalau manusia begitu mertuanya mengatakan demikian, pasti dia tinggalkan mertuanya yang miskin itu. Pasti dia mencari jalan untuk supaya dia mencari pasangan sendiri. Tetapi sosok Ruth, dia mengatakan dengan Naomi, tidak. Ruth menolak nasihat Naomi. Dia menolak nasihat dari manusia. Dia menolak bahwa manusia itu punya keterbatasan. Tapi Naomi mendesak Ruth. Dan Ruth tetap menolak. Apakah Ruth hanya menolak? Saya percaya Ruth dengan kesetiaannya, dia menunggu waktunya Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang sedang mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami persoalan. Begitu dia mendapatkan nasihat dari manusia untuk jalan pintas, dia terjang, saudara. Saudara yang terkasih, coba saudara renungkan dan perbandingkan antara Ruth dan Orpa. Ruth ini memang sangat spesial, saudara. Kasihnya, integritasnya, kesungguh-sungguhan. Berbeda dengan Orpa. Orpa memang juga disuruh oleh Naomi, tinggalkan. Dan Orpa mengatakan tidak. Dia menangis. Di dalam Rut pasal 1 ayat 14, menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertua itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Artinya memang saudara, dua-duanya mengatakan tidak. Kita tetap mau bersama dengan Naomi, walaupun kita miskin, walaupun kita susah. Tapi Naomi katakan, kamu harus tinggalkan aku. Kamu masih muda. Kamu cari pasangan lagi. Kamu kalau nunggu saya tidak mungkin lagi punya anak lagi. Dan kalau sudah besar pun kamu juga sudah tua. Nggak mungkin. Orpa dengan Rut sangat berbeda. Sama-sama menangis. Sama-sama dilihat dari luar seperti semuanya, kedua-duanya mempunyai kasih. Tetapi saudara, Orpa hanya casingnya saja. Berbeda dengan Rut. Rut luar dalamnya sama. Dia tetap mau melayani mertuanya. Tapi Orpa, walaupun dia menangis, Naomi katakan jangan, tinggalkan aku aja. Akhirnya Orpa ambil kesempatan, mencium mertuanya dan meminta diri dan dia tinggalkan. Tetapi Rut tetap bersama Naomi. Inilah kehebatan. Inilah sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Bahwa dia mempunyai integritas, dia mempunyai tanggung jawab, dia mempunyai kasih. Dia mau bertanggung jawab kepada seluruh kehidupan orang tua. Hari-hari ini banyak anak-anak yang tidak mengerti kesusahannya orang tua. Hari-hari ini
Banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Tetapi Ruth, dia sangat menghormati. Walaupun dia itu mertua, dia hormati. Bahkan dia mengasihi. Dan dia bisa mengerti kesusahannya Naomi. Dia mengerti ada kekosongan di dalam Naomi. Dia mengerti ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, ada tekanan. Sehingga pada waktu dia kembali ke Bethlehem, ada orang mengatakan, itu Naomi. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku marah. Artinya panggillah aku orang yang pahit. Aku pahit. Aku kehilangan anak, 2 anak. Aku kehilangan 1 suami. Ruth mengerti, Ruth sadar bahwa ada kekosongan di dalam ruangan seorang Naomi. Inilah kehebatan dari Ruth. Mempunyai understanding, mempunyai pengertian, mau berbagi, mau tahu, tidak ego, murah hati. Berapa banyak di dalam hidup ini kita hanya mau mengerti kesulitannya kita. Mau orang mengerti kesulitan kita. Tapi kita tidak mau mengerti ada kekosongan dalam kehidupan orang lain. Yang kedua, saudara. Ruth memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap mertuanya. Kalau kita baca di dalam Ruth pasal 2 ayat 1 sampai 3, mari kita baca berganti-gantian. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suami, seorang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara perhatikan, Ruth itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap mertua. Maka dia bersedia pergi ke tempat penyapit, tempat orang yang menyapit gandum, saudara. Mereka pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang. Jadi dia mengambil sisa-sisanya. Dia kumpulkan semuanya, saudara. Untuk supaya dibawa pulang makan bersama-sama Naomi. Saudara, inilah yang saya katakan Ruth punya tanggung jawab. Dia rendah hati, dia tidak malu, dia mencari sesuap nasi bersama-sama dengan memungut bulir-bulir yang tersisa-sisa oleh penyapit. Saudara perhatikan, kerendahan hati itu mengubah masa depan Ruth. Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai-jelai di belakang penyapit. Dikatakan kebetulan berada di dalam tanah milik Boas. Berasal dari kaum Elimelek. Jadi saudara, Ruth ini dia di belakang penyapit. Ada bulir-bulir dia ambil, ada bulir-bulir dia ambil. Dia kumpulkan untuk makan bersama-sama Naomi, saudara. Maka dari itu inilah yang saya katakan. Ruth ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak egois. Dia rela menjadi pemulung, saudara. Mengambil sisa-sisa bulir-bulir gandum, saudara. Alasan yang ketiga, bagaimana Ruth bisa dapat perkenanan dari Tuhan. Ruth mempunyai kerendahan hati untuk memungut sisa-sisa jelai. Dan sisa-sisa jelai itu mempunyai tujuannya apa? Dikumpulkan
untuk menyambung hidup bersama mertuanya, saudara. Dia tidak bingung dengan urusannya dia sendiri. Dia tidak bingung dengan masalahnya dia sendiri. Tetapi dia menghormati mertuanya yang bernama Naomi. Saudara, akibat perilaku kasih dan karakter Rut terhadap mertuanya, maka Rut mendapatkan perkenanan dari Tuhan sehingga Boas tersentuh hatinya kepada Rut. Boas merasa ada sesuatu yang berbeda dan hati Boas tersentuh. Boas bisa mencari gadis yang lebih cantik, bukan janda. Tapi karena perilaku kasih dan karakter Rut yang dimanifestasikan kepada mertuanya, Rut mendapatkan perkenanan dari Tuhan sehingga Boas tersentuhlah hatinya kepada Rut. Mari kita buka di dalam Rut pasal 2 ayat 8 sampai 12. Kita baca berganti-gantian. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetap dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara perhatikan, kalau saudara baca di ayat yang ke-10, saudara, Rut terkejut. Rut dapat perkenanan dari Boas. Boas memberikan fasilitas. Dia katakan, kamu boleh ngambil apa yang kamu mau. Kamu boleh minum kalau kamu haus. Kamu boleh ambil apa saja yang kamu mau. Rut terkejut, saudara. Lalu sujud. Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah. Dan berkata, mengapa aku mendapat balas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Artinya Rut mengenal identitasnya sebagai bangsa Moab. Mengapa dia mendapatkan belas kasihan? Yang mana tidak pada lazimnya terjadi pada zaman itu, saudara. Tetapi saudara, di ayat yang ke-11, inilah akibatnya. Apa yang dilakukan oleh Rut, apa yang diperbuat oleh Rut, sehingga dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Lantas Boas menjawab, telah dikabarkan kepada orang, kepadaku, dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Rut kepada Naomi itu terbukti. Dan Boas mendapatkan sebuah informasi yang lengkap. Integritasnya, tanggung jawabnya, kasihnya Rut kepada mertuanya, saudara. Walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap mengasihi mertuanya yang bernama Naomi.
Dan dia katakan, bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu, ke tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dan dia mengatakan, kamu ini luar biasa. Kamu meninggalkan orang tuamu, kamu meninggalkan negerimu, pergi ke tempat yang asing. Hanya karena kamu punya tanggung jawab. Hanya karena engkau mempunyai kasih kepada Naomi. Inilah yang membuat hati Boaz tersentuh. Dia katakan, gadis ini adalah spesial bagiku. Hari itu saudara, Ruth mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka pada satu saat, Ruth melakukan sesuatu, memperhatikan Boaz. Selain dia sujud menyembah tuannya, dan dia pada waktu Boaz tertidur, dia memberikan sesuatu, kepedulian kepada Boaz. Dan dia tidur di pinggirnya Boaz. Hati Boaz tersentuh. Betapa pedulinya seorang wanita. Seorang wanita yang peduli kepada tuannya. Maka setelah itu Boaz mengambil Ruth sebagai pasangan hidupnya. Saudara yang terkasih, hari ini kalau saudara sudah mendengarkan kebenaran firman, mari kita pejamkan mata. Kita merenungkan firman Allah. Apakah kita memiliki perilaku dan karakter seperti Ruth? Yang pertama, apakah kita mempunyai kasih yang melimpah kepada mertua kita, kepada orang tua kita? Ruth memiliki kasih yang melimpah kepada orang lain, kepada Naomi mertuanya. Ruth mempunyai kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengampuni. Kasih itu murah hati. Yang kedua saudara, Ruth memiliki tanggung jawab yang besar terhadap orang tuanya. Orang yang lebih tua, dia mempunyai tanggung jawab kepada mertuanya yang bernama Naomi. Berapa banyak kita dari kecil didewasakan. Saya melihat begitu banyak lansia-lansia yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Setiap kita harus ingat, hormati orang tuamu, hormati mertuamu, supaya panjang umurmu. Yang ketiga saudara, Ruth mempunyai kerendahan hati. Berapa banyak kita tidak punya kerendahan hati. Ruth rendah hati untuk memungut sisa-sisa jelait yang tercecer di bawah, dikumpulkan untuk menyambung hidup bersama mertuanya bernama Naomi. Artinya dia jadi pemulung saudara. Dia rela jadi pemulung. Saudara, mari kita merenungkan apakah kita punya kerendahan hati untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Jika saudara lakukan, Allah yang di atas, hatinya akan tersentuh dan dia akan memberikan perkenanan bagi saudara dan saya. Setiap saudara yang hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jamah setiap tangan yang terangkat. Jadikan mereka Ruth yang berdampak di tengah-tengah keluarga
yang berdampak di tengah-tengah komunitas. Urapi mereka. Miliki mereka. Jadikan mereka setiap tangan yang terangkat memiliki kasih. Jadikan mereka mempunyai tanggung jawab. Jadikan mereka mempunyai kerendahan hati. Saya percaya setiap saudara yang melakukan kebenaran firman, hidupmu akan mendapatkan perkenanan. Engkau akan naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin engkau berhasil dan beruntung. Bagi saudara yang belum mengenal Tuhan dan ingin menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan mengikuti saya. Tuhan, ini aku. Hari ini aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Di dalam nama Yesus, engkau sudah menerima keselamatan. Dan engkau saat ini katakan, aku akan tinggalkan dosaku. Dan aku mau menjadi manusia yang baru. Setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, saudara akan mencari gereja yang terdekat. Supaya saudara dibaptis, saudara dibimbing, dilatih, diajar kebenaran firman. Dan sejak hari ini, saudara sudah menerima keselamatan yang kekal. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang luar biasa yang meneguhkan hati kami. Kami percaya saat firman diperdengarkan, kami mendengar dengan baik serta melakukannya, maka Tuhan yang akan menggenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, segala aspek kehidupannya Engkau memberkati. Dan bila tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan urapi setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajari setiap kami memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan, amin. Amin. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanian, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah menantumu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Cita